Ini untuk pompa yang ketiga ya. Nah itu ya, lihat hasilnya. Ini menggunakan 3 pompa ya. Semburannya lumayan bagus lah, kencang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang membuat sumur bor ya, yang dengan kedalaman 12 meter. Pada saat air di permukaan di atas itu masih gampang ya untuk disedot dengan pompa air biasa, itu yang kekuatan hisapnya 9 meter. Tetapi bila airnya sudah surut karena disedot, itu pompa yang biasa untuk rumahan itu kurang efektif ya, nggak kuat gitu, tersendat airnya. Nah berhubung pompa air celup itu sendiri mahal harganya ya, pompa submersible itu mahal, di atas 1 jutaan lah, atau ada yang 700.000 gitu yang 12 volt. Saya rasa itu masih mahal, jadi saya putuskan untuk menggunakan pompa celup mini aja ya, yang seperti ini. Pompa celup mini ini harganya hanya 80.000. Jadi nanti saya rencananya untuk penyedotan sumur bor 12 meter menggunakan 3 buah pompa celup mini ini ya. Saya coba menggunakan yang ini karena ini semburannya bagus. Cuman ada sayangnya, ini untuk konsumsi dayanya ampernya besar ya. Jadi kalau nanti saya menggunakan 3 mesin ini, jadi pakai trapo 12 volt yang switching jaring itu, saya minimal pakai 30 ampere atau lebih baik pakai yang 50 ampere ya. Karena kalau untuk saya coba 3 buah mesin ini pakai trapo switching 20 ampere nggak kuat gitu. Jadi walaupun kecil terus semburannya kenceng ya, dayanya juga lumayan ya, 12 voltnya, ampernya tinggi lah. Harus didukung dengan kabel yang bagus ya, kabel yang gede lah, supaya tidak panas, supaya kuat, supaya tidak loss gitu. Jadi ini kalau dihitung-hitung dibanding dengan pompa yang tinggal celup gitu, ini 80 ya, 80.000 kali 3 24 ya. Kemudian trapo switchingnya sekitar 150, dan untuk kabel-kabelnya 50 ya, sekitar 500 ribuan lah, 500 ribuan ya habis gitu. Tapi ya masih ada irit lah. Rencananya saya akan menggunakan pipa paralon 3/4 ya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan yaitu ini semacam ini, apa ini, buat dipasang di ton-ton gitu, ini ukuran 3/4, nggak tahu saya namanya apa. Kemudian ini ada dop tutup paralon 3/4. Ini ada shock dari 3/4 menuju 1 in. Ini tutup paralon 2 in. Kemudian ini shock drat semacam ini 3/4, dan ini juga shock drat 3/4 ya. Untuk nama-namanya saya kurang begitu paham. Alteco. Kemudian ada lem paralon, dan ini adalah plastik steel, dan pipa 2 in bekasan lah, pipa 2 in bekas gitu. Ya ini tadi ya, untuk shock dari 3/4 ke 1 in udah dilem gitu, menggunakan tutup paralon 3/4 tadi dengan cara dibakar. Dan ini fungsinya adalah nanti untuk di sini
Jadi ini dikasih lubang, kemudian dimasukkan ke sini. Kira-kira nanti jadinya seperti ini ya. Jadi maksudnya tujuannya adalah ini nanti untuk disambungkan yang atas ke paralon 3/4. Nah, gitu. Ini saya kasih coakan, tujuannya adalah untuk memperlancar air, untuk memperlancar keluar air. Nah, karena akan kita masukkan ini ya, paralon yang tadi shock 3/4 ke 1 in yang sudah ditutup bawahnya ya, kita masukin. Nah, ini udah dimasukin seperti ini, udah jelas ya, udah bisa dimengerti ini maksudnya. Jadi ini nanti untuk disambungkan ke 3/4 ke atas ya, naik, makanya ini ditutup. Dan ini untuk hasil ini nanti dikasih di plastik steel, nah, biar rapat ya. Ini ya lemnya plastik steelnya, campur. Nah, ini udah saya rapatkan menggunakan plastik steel seperti ini ya. Kalau teman mau lebih rapih lagi ya silahkan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini nanti kita tinggal pasang ke paralon 3/4. Ini untuk dop atau tutup paralon yang 2 in, kita lubangin di sini, kemudian kita pasang drat seperti ini ya, 3/4. Nanti dipasang untuk ini ya, shock drat ini. Tujuan seperti ini adalah untuk bisa dibongkar pasang per pompa gitu. Ini hanya pikiran saya saja. Dan ini untuk hasilnya, hasil pelubangan ini udah dipasang. Ini nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk atasnya kita kasih paralon ya, paralon yang 2 in seperti ini. Kita potong secukupnya saja, nanti kita potong secukupnya. Kasih paralonnya 2 in secukupnya saja seperti ini. Tujuannya adalah untuk nanti dimasukkan ke sini. Jadi ini untuk bagian yang kipas kita lepas saja, ini bisa dilepas. Nah, seperti ini bisa dilepas. Nanti masukin yang ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya sobat. Ini nanti dari pipa 3/4 yang dari dorongan dari pompa bawah masuk ke sini, kemudian dipompa ulang sama mesin ini keluar. Nah, nanti ini menuju lagi ke pompa yang ketiga, karena saya akan menggunakan 3 pompa. Kalau sobat mau gunakan lebih ya monggo mawon, cuman pertimbangkan ya untuk power supply-nya gitu, karena ini ampernya besar. Sekali lagi ini ampernya besar lumayan, walaupun kecil tapi ya ampere besar, tentu tenaganya juga besar lah lumayan ya. Ini secara tertulis 5 meter untuk kekuatan daya dorongnya. Dan setelah saya tes, ini bisa sampai 6 meter ya untuk daya dorong keluaran pipa 1 in.
Nah sekarang saya akan perkecil ini menggunakan 3/4 saja biar lebih jauh dorongannya ya. Oke. Oke sobat, mungkin ada yang bertanya ya, ini kan pompa celup, kenapa tidak dicelup di air ya? Kalau seperti ini kan ini air sini disedot kemudian keluar dari sini, jadi untuk si bodi ini nggak tercelup air. Kalau menurut keterangan di kardusnya sih, jadi tidak akan terbakar walau kondisi kering gitu. Jadi saya nanti coba saja, dan saya yakin ini memang tidak akan terbakar walaupun tidak tercelup air ya. Dan untuk kapasitas untuk durasinya pun tidak boleh dari 6 jam, ini di kardusnya tertulis tidak boleh lebih dihidupkan lebih dari 6 jam. Oke, ini kemarin yang sudah saya buat ya. Untuk pompanya seperti ini, disambungkan ke pipa paralon ya yang 3/4. Nah, itu di sana kita rencana 12 meter ya. Nah ini untuk bagian bawah, kemudian ya ke sana itu pompa bawah, kemudian nanti di ujung sini ini pipanya sekitar 6 meter. Soalnya perhitungannya untuk bagian bawah kita pertimbangkan juga permukaan air ya. Permukaan air, jadi walaupun kekuatan pompa ini 5 meter, saya kasih 6 meter karena pertimbangan adanya permukaan air gitu. Jadi saya kasih 6 meter untuk pompa yang pertama. Nah untuk yang pompa kedua kemarin yang saya buat, nah ini nanti disambung seperti ini ya, shock drat ini. Ini untuk pompanya sama, cuman ada sambungan bagian bawah. Itu aja, ini 3/4. Kemudian dilanjut kembali ke pompa yang ketiga ini. Pompa yang ketiga untuk ukuran untuk panjang pipanya 4 meter nih. 4 meter satu lente ya, 4 meter. Nah ini sama untuk pompa yang ketiga seperti pompa yang kedua, ini ada shock drat nanti supaya enak disambung, jadi bisa dipotong-potong lah. Lanjut, dan ini untuk ujungnya ini sekitar 2 meter, soalnya nanti kita sambung lagi ke toren gitu. Masih ada, jadi 2 meter, nanti ke toren sekitar 2 meter lagi gitu. Jadi secara keseluruhan kalau dari bawah, dari ini pipanya ya, pipanya 12 meter, kemudian nanti ketambah ke bagian toren 2 meter. Jadi semuanya 14 meter lah untuk 3 mesin ini. Oke, kita mulai rakit saja. Untuk kabelnya ini saya gunakan kabel Supreme 2 kali 1,5 ya. Ini cukup besar ya, memang harus besar soalnya untuk 3 pompa itu walaupun pompanya kecil atau mini, ampernya besar. Jadi untuk trapo 20 ampere nggak kuat. Kemarin saya coba, kemudian nanti akan saya coba menggunakan trapo jaring 50 ampere ya. Soalnya kalau dihitung satuan itu pompanya sekitar 80 watt gitu. Kita instalasi untuk yang pompa pertama ini. Untuk sambungan kabelnya saya menggunakan sebuah paralon ya, paralon buat instalasi listrik nih. Di bawah setengah in seperti ini, nanti kabelnya dimasukin, kemudian ditutup pakai sendal capit. Jadi ini tujuannya nanti adalah untuk menghindari dari air ya. Jadi sambungan walaupun ini DC tetap harus safety ya. Silahkan dipotong untuk secukupnya ya, nanti fungsinya untuk menutupi sambungan yang akan menggunakan pipa paralon listrik ini ya. Oke, kita lihat saja. Kita bentuk bulat. Untuk bagian kabel dilubangin seperti ini. Yang terlalu besar juga ya, ini nanti lobo sama
Ini untuk penempatan kabel. Ini untuk kabelnya dimasukin ke lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah masuk kemudian ke si paralon tadi ya. Jadi intinya nanti untuk sambungannya di tengah. Jadi ini saya membuat sambungan kedap air. Nah, ini kan yang satu ya, tuh yang satu ini. Coba lihat. Nah, ini udah pakai karet sendal. Ini kalau ibaratnya seal ya. Nah, ini untuk kabel jalur intinya juga ini udah dipasangin. Nanti ini disambungin saja, setelah disambungin kembali dipasang ya. Jadi ini nanti posisi tengah-tengah jadi kedap air. Ini kalau udah disolasi ya seperti ini, dan ini sudah terpasang begitu, tinggal tarik saja itu kabelnya. Ini gampang ya teman-teman, gampang lah untuk seperti ini. Hati-hati dalam menarik, jangan sampai lepas. Kemudian untuk yang satunya lagi sendal yang sebagai sealnya dipasang ya, tentu dengan sedikit perjuangan supaya rapat. Bukan sebaiknya lagi harus dikasih silikon ya. Silikon itu lem kaca kalau saya nyebut seperti itu. Usahakan serapat mungkin masuk ke pori-pori dari si kabel ya. Jadi ditekan, seret tekan supaya si ininya masuk atau penetrasi ya, si lem. Jadi pakai, coba lihat lem silikon seperti ini, Dextone ya. Nah, ini untuk bagian yang pertama, pompa yang pertama tadi yang saya bikin sambungan kedap airnya udah kita pasang. Nah, itu untuk tadi jalur yang ke bawah ya, kabel yang 2 kali 1, milimeter. Ini untuk sambungan supaya mengakali nggak dipotong, sebaiknya pakai T seperti ini ya. Oh, ini pasang dulu sebelum nanti dikupas saja. Jadi nggak perlu memotong kabel induk ya. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, ini untuk yang ini nanti untuk menuju ke pompa. Jadi pakai T, ini T-nya T untuk paralon instalasi listrik ya. Oke, kita kerjakan. Nah, tujuan dari T-nya untuk sambungan seperti ini. Ini untuk yang dikupas tadi, untuk jalur induknya ini. Udah dikupas, kemudian dikeluarin ke sini dan disambungkan ini ke kabel yang menuju ke pompa yang kedua. Sudah, tinggal dipasang untuk semua seal-seal dari sendal capitnya. Tinggal memasukkan, tapi jangan disambung dulu ya. Nanti disambungnya untuk shock dratnya ini nih. Nah, ini shock drat ini. Nanti sambil memasukkan satu bagian ya. Jadi biar enak. Jadi untuk kabelnya juga nih yang disambung menggunakan kabel tis ke bodi ini hanya yang pertama dulu. Nah, sob, ini untuk ukuran sumur bornya ini 4 in ya paralonnya. Ini cukup nih. Kalau pakai metode ini untuk paralon 3 in nggak masuk, ini untuk 4 in ya. Ini satu persatu kita masukin. Ini untuk satu bagian pertama 6 meter. Karena sekali lagi tadi pertimbangan, walaupun ini daya dorongnya 5 meter, kan mempertimbangkan ada permukaan air ya. Nah, permukaan air. Nah, ini nanti untuk sambungan yang keduanya. Nah, tinggal disambungin ya. Nah, sudah tersambung, tinggal lanjutin masukin mas, semuanya masukin. Gak apa-apa, itu masukin aja. Nah, dirapihkan untuk kabelnya. Nanti ini sebenarnya nggak perlu banyak orang, tapi ini banyak orang, jadi sobat-sobat kalau 2 orang sudah cukup ya kalau mau praktekin, mau nyoba. Kalau bisa seorang ya. Langkah baiknya untuk pakai seal solatip ya. Solatip ini kalau nggak ada ya pakai kresek yang tipis. Saya biasa pakai kresek tipis aja, udah bagus. Cukup lah.
10 putaran. Disambungkan kembali. Untuk pemutaran untuk bagian atas ya, soalnya kalau muter bagian bawah nanti kabelnya belit-belit. Kalau yang atas bisa ngikutin lah. Kalau sebaiknya itu kabelnya di twist dulu ke bodi pipa paralon. Ini untuk pompa yang ketiga ya. Sebenarnya mudah lah, enteng, cuman kita ini lagi percobaan. Jadi lagi mumpung banyak orang nih ikut kerja bakti nih. Ini untuk 3 in, untuk 4 in ya. 3 in nggak masuk. Kalau mau yang 3 in ada yang lebih kecil pompanya, tentu debit airnya juga lebih kecil. Saya pilih ini karena ini bagus ya, 1100 GPH nih apa istilahnya. Jadi lebih kenceng semburan airnya atas dasar itu aja. Nah, kata Mas Ustadz Sodik nih ya, katanya anti kodok. Anti kodok katanya. Kodok masuk. Kodok ngorek. Kodok berut. Nah, saudara, ini aman. Insya Allah kalau udah begini nih. Udah khawatir kecemplung. Nah, ini udah finishing, nanti tinggal instalasi ke atas. Kita coba nih pakai aki 12 volt 5 ampere. Bung. 12 volt 5 ampere ya dulu, karena trafonya nih belum saya pasang. Nanti kalau udah instalasi sama trapo udah selesai kita videoin lagi ya. Nah, ini ya 5 ampere saja untuk mendayai 3 pompa ya. Yang berarti 80 watt kali 3. Oke, pasang. Kita tes. Nah, itu ya, lihat hasilnya. Ini menggunakan 3 pompa ya. Semburannya lumayan bagus lah, kencang gitu. Coba Mas dibalik Mas min plusnya, ini kayaknya nggak ada min plus kawan. Sama saja ini. Oh, nggak bisa. Terbalik. Nggak bisa. Ini kan percobaan ya. Jadi kalau dibalik ternyata nggak hidup. Tetap jadi min plus, ada min plusnya ya. Jangan lupa, nanti salah pasang pompanya ada min plusnya. Oke. Makasih, ini airnya udah bagus. Ini sobat, ini pompa murah meriah 12 meter. Pakai mini submersible. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan trafo ini ya, trafo jaring 50 ampere, trafo switching ada juga yang gitu katanya menyebutnya. Nah, ini 50 ampere ya. Kita tes, coba pasangin. Ini baru dibeli nih ceritanya, baru datang dari online. Nah, itu ya, kayaknya enteng ya untuk trafo 50 ampere. Dan ini untuk semburannya lumayan kencang. Ini permukaan airnya mungkin masih dangkal, maksudnya masih di atas ya. Nanti kalau agak lama disedot, mungkin permukaannya akan semakin turun. Bagaimana dengan kekuatannya, sistem yang itu tadi yang saya bikin ya, pompa 3 tahapnya gimana. Dan ini terlihat ya, untuk sekian detik penyedotan lah ya, 1 menitan udah ada sedikit penurunan dari panjangnya hancuran si air ini. Coba nanti kita hidupin selama 5 menit. Dan perlu diketahui ya, untuk dari pabrikan sendiri bilang pompa ini hanya boleh digunakan selama 6 jam. Artinya tidak boleh dari 6 jam ya, bukan untuk pompa non-stop. 6 jam saja, itu batas maksimum. Dan ini sobat, untuk aplikasinya ya sudah
dipasang nih. Ketoren pakai toren dari tong ya, itu tong bekas glukosa. Ini untuk sambungan paralon yang ke atas pakai ini shock dart juga ya, biar enak nanti kalau kita bongkar-bongkar. Ini simple ya, nggak ada mesinnya di luar ke atas. Dan ini untuk powernya menggunakan jaring ya, trafo jaring switching 50 ampere 12 volt. Jadi kasih 50 ampere biar tegangan biar dayanya besar ya. Ini kuat lah untuk 3 pompa normal. Dan ini udah saya pasang lampu indikator karena ini tidak bunyi ya. Jadi si mesin jalan atau enggak saya kurang paham. Jadi makanya saya kasih ini nih ya, lampu indikator biar tahu bahwa ini working ya. Jadi mesin jalan gitu, seperti itu. Dan ini saya coba ya dihidupkan, saya colokin di sini. Nah itu, ini nggak ada bunyi ya, jadi pakai lampu indikator biar tahu bahwa mesin ini sedang bekerja. Ini dibuat dari lampu strobo rem ya, sama ini botol C1000. Nah seperti itu ya, jadi ada lampu indikatornya. Dan saya sudah di atas nih ya, mau lihat ya airnya, coba lihat. Coblosin dol. Siap. Nah itu dia alirannya ya. Ini ketinggian torennya 2 meter. 2 meter saja. Dan ini airnya lumayan deras. Jadi lumayan deras itu dari bawah. Berarti 4 meter ya kalau dari pompa, sekitar 4 meteran. Dari pompa terakhir itu sekitar 4 meteran gitu. Nah itu. Nah itu ya sobat semuanya, eksperimen saya ini sudah berjalan, udah dipakai, dan mudah-mudahan awet ya. Ini udah berjalan hampir berapa ya, 1 bulan lah. Jadi bagus, ini aman ya, pompanya di dalam, terus pompa murah dari pencurian, nggak terlalu mencolok mesinnya di dalam ya. Jadi buat sobat-sobat terserah mau coba, silahkan, gaya apa-apa ya. Di sini saya hanya berbagi saja. Saya kreativitas dengan tim gitu aja ya guys. Semoga sobat semuanya selalu dikasih panjang umur, murah rezeki, selalu sehat ya, amin. Kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.